Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu narasumber dan juga para hadirin sekalian. Senang sekali kita pada sore yang indah ini bisa bertemu di sini dalam acara talk show sesi kedua dengan tema strategi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Debrina Vita Veresagia. Saya dari program pendidikan vokasi UI yang pada hari ini akan memandu jalannya talk show. Saya bersama keempat narasumber yang sangat luar biasa sekali di sini. Narasumber yang pertama ada Ibu Dr. Anna Amalia Agus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat sore Ibu. Baik, untuk narasumber yang kedua ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Khalid dari Fakultas Teknik. Selamat sore Bapak. Yang ketiga ada Bapak Dr. Wahyu Adrianto dari Fakultas Hukum. Selamat sore. Dan yang keempat ada Bapak Dr. Muhammad Ramaditya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Baik. Tujuan talk show pada sesi 2 ini adalah menggali strategi dan inovasi lintas disiplin ilmu dalam pemulihan ekonomi pasca berbagai tantangan global maupun nasional. Pada kesempatan ini, keempat narasumber kita akan menjelaskan program pengabdian masyarakat dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi sesuai dengan kepakaran dan keilmuannya. Baik, kita ke narasumber yang pertama, yaitu kepada Ibu Dr. Anna Amalia Agus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan program pengabdian masyarakat apa yang sudah dilaksanakan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Mungkin kalau saya dari tim UI gitu ya, dari kalau dulu namanya sebelum DPIS ada sebelumnya juga ya. Kita punya daerah di daerah Sembalun. Jadi kita di sana kebanyakan membina ibu-ibu mayoritas yang sebagian juga ex TKW, kalau pekerja migran Indonesia yang perempuan. Nah di sana Sembalun itu adalah daerah yang sebenarnya subur, kopi-kopinya enak, biji metenya enak gitu ya. Tapi memang tantangan yang ada di Sembalun itu adalah akses pasar, karena dia bukan daerah ibu kota. Sembalun itu di kaki Gunung Rinjani. Jadi untuk sampai kota itu jalannya ajurut-ajurutan gitu ya. Terus juga bahasanya mereka di sana pun juga belum mengenal masalah branding, dan sebatas digital marketing yang mereka kenal itu baru level kayak marketplace gitu, yang mana mereka juga punya hambatan. Nah, yang kami lakukan di sana adalah melakukan program branding. Kebetulan kami waktu itu juga dibantu sama United Nations women yang bergerak di bidang perempuan, dan kami dibantu terkait program pengembangan perempuan itu selain dana dari DPIS sekarang gitu ya. Hasilnya memang belum bisa kita pantau, tapi sekarang kita punya marketplace khusus untuk mereka, namanya Pekan Sembalun. Kenapa kita membuat marketplace sendiri? Karena ternyata setelah mereka kenal digital, masukin ke platform, justru malah quote-unquote mencederai mereka sendiri. Karena problemnya marketplace adalah satu, langsung dibandingin sama daerah lain. Misalnya daerah di Jawa yang aksesnya lebih besar. Dan tentunya karena mereka berada di daerah Lombok, ongkirnya lebih mahal kan. Jadi memang kita sengaja buatin mereka Pekan Sembalun ini untuk wisata, dan mungkin Pekan Sembalun ini bisa kita quote-unquote jual ke berbagai komunitas. Rencananya sih kalau bisa nanti misalnya Pekan Sembalun ini didukung oleh Iluni UI, Iluni Fakultas gitu. Jadi ini loh, kita punya daerah pemberdayaan, barangnya bagus-bagus, cuma mereka punya problem dalam akses pasar. Nah kemudian yang kedua, ini memang collab juga sama temennya Pak Khalid gitu ya, dan juga senior saya yang tahun ini didanai gitu dari DPIS.
terkait dengan ya pengmas yang dekat-dekat aja. Dekat-dekat aja kita membantu pesantren. Kenapa pesantren dibantu apanya? Karena ternyata lokasi pesantren ini luasnya banyak lahan hijau. Dan sebenarnya preservation terhadap lahan hijau itu kan sebenarnya bagian dari SDG juga ya gitu. Dan budidaya lebah, tentu Pak Khalid gak tahu siapa orangnya di teknik gitu ya, ahli perlebahan UID gitu ya, Pak Sahlan gitu kan. Kita bantu mereka untuk membuat area yang memang juga engaging sama mereka. Karena di sini dibilang bahwa memelihara lebah, berarti kita memelihara lingkungan. Karena lebah itu nggak boleh ada sampah-sampah dikit. Lebah itu hanya makan dari hal yang murni. Dan tentunya kita juga bekerja sama dengan asosiasi permaduan. Jadi ada nggak hanya sekedar madunya dikumpulin dari lebah, tapi madunya yang diproduksi itu juga dibuat produk turunannya. Ada keripik, jadi kayak kalau di pasar tuh kan ada keripik jagung yang dikasih gula. Nah keripik jagungnya nggak dikasih gula, dikasih madu. Jadi bisa dimakan untuk konsumsi sehari-hari juga gitu ya. Nah itu yang kita lakukan. Nah sebenarnya itu juga engaging juga buat si pesantren. Karena ternyata di lahan, jadi lebah itu di pesantren dikaitkan sama Quran surat An-Nahl. Quran surat lebah yang bilang dari madu itu. Jadi ngebayang ininya dapat, ekonomi dapat, engagement juga dapat, pesantren dapat, lingkungan dapat gitu. Jadi we're so happy dengan yang tahun ini. Mungkin itu sih dua, karena sebenarnya pengmas saya ada lebih dari itu, cuma yang kita fokus yang didanain oleh DPIS aja ya. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar. Baik, terima kasih banyak Bu Ana. Pengmas yang luar biasa dan berdampak lah ya Bu ya. Kalau saya lihat tadi berarti ada dua pengmas utama ya Bu ya. Yang pertama tentang pemberdayaan perempuan, kalau saya boleh bilang ada pemberdayaan perempuan. Yang kedua tentang petani di madu lebah gitu. Mungkin ada satu pertanyaan Ibu, apa harapan para mitra Bu terkait program ini dan bagaimana keberlanjutannya? Silakan Bu. Oke, kalau yang di Sembalun harapannya sih ya Pekan Sembalunnya bisa benar-benar running dengan komunitas, tapi kami menemukan hambatan di sana Mbak. Biasa politik, perubahan percaturan politik bukan masalah. Kalau saya yakin masalah pendanaan gampang, tapi percaturan politik siapa yang mendukung siapa ternyata bisa berdampak pada Pengmas. Itu satu hal yang membuat kami agak sedikit terpukul gitu ya. Tadinya gubernurnya X misalnya berganti kosong dulu sementara gitu, terus jadi status quo, terus sekarang menjadi Y, ternyata bisa turunannya juga berubah. Oh ini program si X, jangan didukung. Nah hal-hal seperti itu yang memang di luar kontrol kami sebagai pengabdi gitu ya. Tapi memang justru itu tantangannya. Kalau pengabdi masyarakat kan kita kalau ditekan nggak boleh menclong, harus muncul lagi di lain tempat. Ya itu gitu, kami berharap Pekan Sembalunnya jalan, tapi ternyata ya kami harus mencari jalan lain gitu. Nah kalau misalnya yang madu ini karena masih early to say, karena kan kalau kita lihat program Pengmas itu sebenarnya berbuahnya itu di tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama kan kita masih landasan. Tapi yang jelas untuk yang madu ini ternyata ya itu tadi gitu, bukan hanya sekedar produksi madu. Ternyata ini membuat orang jadi bisa lebih memelihara lingkungan, dan yang ikut ya hanya siswa-siswa santri-santrinya aja. Gurunya juga ikut, dan bahkan orang tua santrinya juga minta diajarin, karena ternyata ada orang tua santri yang punya lahan luas. Dia pingin kalau bisa diajarin dong buat koloninya ditempatin di mana, jadi engagementnya tinggi gitu ya. Walaupun mungkin yang kelihatan di lapangan gitu ya, kalau di foto-foto kami nanti dilaporin cuma 30, tapi 30-30-nya happy gitu, dan orang tua pun juga minta ini diaplikasikan. Dan ya itu tadi gitu, mungkin ada satu cerita yang ternyuh gitu ya dari teman kami Asosiasi Perlebahan. Jadi memang ketika memang show me the money duitnya ada, orang-orang cepat, dan memang akhirnya kita nggak bisa melihara jual madu mentahan gitu aja, harus diturunkan ke produk yang memang
punya nilai tambah, nilai jual, sehingga bahasanya marginnya membuat mereka juga mau engage lebih tinggi. Itu juga salah satu yang kita rayakanlah di project ini. Baik, terima kasih banyak Bu Ana. Pengasnya luar biasa sekali ya Bu, memberikan dampak yang luar biasa juga. Baik, untuk selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Khalid. Dipersilakan Bapak untuk menyampaikan program pengabdian masyarakat apa yang sudah dilaksanakan. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu MC. Senang rasanya bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Dan dengan nuansa yang terbuka, kemudian mudah-mudahan keterbukaan juga yang kita dapat. Satu saja. Pantun ya. Ya. Kaitan dengan apa namanya? Pengmas yang sempat kami lakukan sebenarnya terbangun dari sebuah diskusi dengan salah satu pegiat lingkungan yang beliau itu merupakan boleh dikatakan NGO juga. Jadi satu saat kami sedang ya liburan-liburan lah gitu ya ke Jawa Tengah ya, kisaran Magelang ke Jogja, di situ di perbukitan Manoreng. Dan kebetulan pemilik hotelnya adalah seorang pegiat, ya, pegiat lingkungan. Dan dari situ ngobrol-ngobrol banyak. Dan beliau katakan, Pak, kami di sini, alhamdulillah, pada saat terjadi COVID dan seterusnya, secara sisi kehidupan kami tidak mengalami perubahan. Walaupun nun jauh di sana mengalami perubahan, daya beli berkurang dan seterusnya. Dan rupanya beliau katakan ada satu keyword yang menarik, yaitu kaitan dengan resilience, ya, resilience, social resilience itu bagus dan seterusnya. Karena apa? Karena kami menanam di sini, kami memanen, kemudian kami bisa menggunakannya dan seterusnya untuk kebutuhan dan seterusnya. Gitu. Bahkan kami bisa bawa keluar untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Hal yang menarik itu kemudian saya coba apa sih yang bisa dilakukan, ya. Kalau background saya karena dari teknik, teknologi apa sih yang sebenarnya bisa kita adapt di sana untuk bisa meningkatkan itu, ya. Yang kemudian ini karena di Pengmas kan diberikan zona-zona tertentu kan, yang kemudian dari situ kita mapping. Kita berada di UI, Depok, sayang kalau saat kita bekerja di sana, sementara yang di bagian sekitar kita masih belum terlalu banyak kena dampak. Yang kemudian dari situ, ya, kami mengeker sebuah tempat yaitu Kelurahan Sawangan Lama. Ya, di sana ada areal ya pertanian, perkebunan lebih tepatnya. Perkebunan, kemudian masyarakatnya pun masih bertani. Dan kebetulan kami juga ada kerjasama dengan teknologi provider ya untuk kaitan dengan sustainability program. Ya, nah di sini kan menjadi satu isu ya, isu global, kemudian pada sisi lain ada kebutuhan di masyarakat kita, kemudian kita sebagai sisi akademisi pun punya tusi yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Bagaimana pengajaran yang kita ajarkan berbasis kepada textbook yang kemudian kita coba iterasi melalui penelitian-penelitian yang kemudian bagaimana nih kita uji coba di alam nyata ya. Maka Pengmas itu merupakan satu bagian. Kalau kita melihat tentunya ketiga ini adalah tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dari situlah kemudian kita melihat di sini banyak teknologi-teknologi yang kita bisa terapkan di daerah itu, di masyarakat. Nah, tentu dalam hal ini kita tidak bisa langsung menerapkan. Karena ada sebuah kisah menarik ya dari seorang kawan, beliau salah satu ya boleh dikatakan sebagai penggiat lingkungan juga lah ya, kaitan dengan sustainability untuk sampah plastik. Ya, karena saya orang plastik, ya di muka saya muka plastik. Oh, jangan oplas, jangan ya. Cukup yang original saja ya. Ya. Nah, dari situ beliau banyak cerita saat ngobrol-ngobrol. Pak, saya pernah dapat grant di daerah Indonesia Timur. Di situ kemudian kami dapat sebuah daerah masyarakat yang ingin ditingkatkan tingkat kesadaran terhadap sampah plastik untuk dapat didaur ulang dan seterusnya. Maka ada beberapa ya brand-brand tertentu ya memberikan support ke kami untuk memberikan RVM. RVM itu reverse vending machine. Jadi masukin botol nanti keluar bentuknya
bisa voucher dan seterusnya ya. Nah kalau di sana tentu bukan voucher, diupayakan dalam bentuk yang lain. Nah kemudian itu diterapkan teknologi. Ternyata itu kan spesial untuk botol, ya. Ternyata orang-orang kampung di sana bukan botol saja dimasukin, jadi kantong plastik dimasukin. Ujung-ujungnya rusak dan tidak berfungsi. Dari situ dapat message baru bahwa penerapan teknologi itu bukanlah satu bidang tertentu, satu bidang saja, tapi ada korelasi dengan bidang yang lain. Semisal kita ingin mengembangkan sebuah produk, maka sebenarnya basisnya di Bu Ana kan gitu, ya. Hitung dulu nih, ya. Karena saya pernah dihitungin sama beliau tuh, ya. Ini konsultan kita nih, konsultan termasuk anggota. Jadi malu saya. Ya, dan dari situ basis market, dari market kemudian kita ngelihat market kecenderungannya apa, maka kita coba memprovide teknologi yang bisa dapat didiseminasikan. Nah rupanya tidak hanya aspek ekonomi saja, aspek budaya pun menjadi penting. Maka dalam hal ini kami dalam tim yang ada juga ya concern dengan sosial budaya tadi. Jadi melihat masyarakat karakternya seperti apa, kemudian teknologi apa yang bisa kita terapkan. Dan bila perlu nanti dibarengi dengan studi kelayakan ekonominya. Bagaimana mereka bisa meningkat taraf ekonominya, ya entah mungkin program macam-macam, ekonomi sirkular lah, macam-macam gitu. Nah, yang kami lakukan pada tahapan ini, tahapan untuk mapping sosial. Ya, jadi kebetulan di Kelurahan Sawangan Lama itu kita ingin mapping masyarakatnya seperti apa, tipologinya, kemudian kecenderungan mereka seperti apa, termasuk juga bukan aspek sosial, tapi sumber daya alam yang ada di sana seperti apa. Sehingga nanti kita akan coba teknologi terapan mana yang dapat sesuai. Nah, sehingga kita sudah punya, mau dikatakan social mapping, ya, termasuk di sources yang lain, ya, untuk di mapping, kemudian kita jahit nanti menjadi satu aktivitas yang memiliki dampak. Ini karena programnya masih terus berjalan, ya. Ini tahun ini kan sudah mulai jalan lagi ya, yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti bisa ada banyak hal, insight-insight yang bisa dapat kami pelajari. Rupanya jadi orang teknik bukan hanya teknik doang ya, tapi harus ngobrol sama orang sosial gitu ya, sama orang ekonomi, kemudian juga sama orang hukum ya. Saya pas tadi dengan senang hati. Ya pas satu orang bandingkan ratusan kan lain. Gitu ya. Dan juga dari kawan-kawan yang berkaitan dengan masalah aspek-aspek yang lain. Memang rasanya semakin besar, semakin kita mendalami satu keilmuan, terasa makin kurang ya kekurangan kita, dan kelihatan makin kekurangan kita. Makanya kerja tim ini menjadi penting. Sehingga di dalam tim kami ini ada yang dari sosial, dari fisik juga ada masuk di sana. Ya, yang kebetulan juga kerjasama dengan dari Bu Sari ya, Bu Sari dan seterusnya dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah sekarang udah mulai kelihatan mapping tersebut. Ya, gitu aja kali ya, yang panjang. Oh, jangan. Baik, terima kasih Prof. Kalau saya lihat tadi hambatannya kadang penggunaan alatnya itu ya Prof ya, yang masyarakatnya belum bisa memilah mana yang bisa dimasukkan atau enggak. Kalau Bu Ana tadi hambatannya ada di pemerintahan gitu Prof. Menurut Prof bagaimana Prof tentang dukungan pemerintah di programnya Prof nih? Oh iya. Indonesia negara yang memiliki kekhasan. Ya, kekhasan. Kekhasannya adalah bagaimana kita memiliki kemampuan komunikasi vertikal yang baik. Selain juga komunikasi horizontal. Ya. Kalau horizontal mungkin kita lihat ya simpul masanya di mana. Nah, tapi kalau yang di vertikal ini agak khas Indonesia. Maka dari dulu sampai sekarang kita lagi blueprint, dan ini blueprint lagi dan seterusnya. Kapan blueprint itu akan selesai ya? Jadi terus lagi ngeprint terus gitu ya. Setiap ganti orang ngeprint lagi ya. Tapi sebenarnya yang perlu kita kita coba tanamkan adalah bagaimana agar masyarakat diberikan kesadaran dulu. Itu jauh lebih penting. Nanti ya biar itu tumbuh dari akar ya. Walaupun memang kedepannya perlu ada payung dari kepemimpinan. Dan memang salah satu menjadi hal yang penting ya di dalam kesuksesan satu aktivitas ada 7 pilar dan satu ada di antara leadership. Kebetulan saat ini kami lagi sedang juga melakukan supervisi untuk penerapan ekonomi sirkular di Kabupaten Tangerang. Ya, karena Kabupaten Tangerang itu kena juga itu surat dari KLH untuk penutupan TPA yang open dumping ya.
Dan kita lagi sedang juga sama mirip-mirip nih, memberikan awareness, kesadaran, dan juga kita komunikasi juga dengan bupatinya, kemudian dengan kepala badan dan seterusnya. Intinya memang di kita bagaimana mengkatalisir ya hal itu. Ya, mungkin kalau di masyarakat yang kita jadikan objek, mereka terasa sekali gapnya. Ya, apalagi jadi pimpinan yang pada saat ini umumnya pragmatis. Maka cara pendekatan kita pun ya pragmatis juga di awal. Kita ajak mereka nanti kemudian sampai kita buat mereka menjadi bagian kita. Seperti kita belajar dengan teori seni peperangan yang Cina itu ya, yang China. Pelajari lawan itu berpikir, nanti Anda bisa menguasai lawan Anda. Ya, di sini kita harus ada ilmu baru tuh ya bagi saya terutama. Ya, bagaimana untuk bisa menguasai orang. Karena ada satu buku yang cukup menarik yang Falken itu bikin, buku yang kaitan dengan a sign of the influence. Nah, di situ menarik bagaimana kemampuan, semuanya berawal dari kehendak kita, artinya kemampuan motivasi kita. Kalau motivasi kita kuat, memang kita mudah gitu untuk bisa mempengaruhi orang. Gitu, ya. Gitu aja ya. Prof, terima kasih banyak Prof. Jika tadi Prof kali tentang sustainability lingkungan, kita beralih ke narasumber yang ketiga. Narasumber yang ketiga kita adalah Bapak Dr. Wahyu Adrianto dari Fakultas Hukum. Mohon izin Pak untuk menyampaikan temasnya, dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator. Jadi terkait dengan Pengmas ini sebenarnya buat saya sulit ya diungkapkan dengan kata-kata ya. Gitu. Ini puitis juga ini. Jadi saya kalau ditanya mengenai Pengmas, saya jadi ingat waktu pertama kali masuk jadi mahasiswa S1 reguler dulu di awal tahun 2000 dulu. Ada grup musik Dewa 19 waktu itu ngeluarin single judulnya Separuh Nafas gitu. Jadi akhirnya buat saya Pengmas itu separuh nafas itu buat saya gitu. Jadi sebelumnya terus terang Bapak Ibu yang hadir di sini, hidup saya itu sebelumnya sangat pragmatis gitu. Tadinya kalau nggak di kampus, di pengadilan, di law firm gitu. Cuma itu aja, berputar ketiga tempat itu. Sampai akhirnya 2019 saya ikut Pengmas. Sebelumnya saya anti banget dengan Pengmas itu. Mohon maaf yang ada di sini. Saya berpikir orang yang ikut Pengmas itu orang kurang kerjaan gitu, waktu itu. Jadi mohon maaf jangan tersinggung Bapak Ibu di sini gitu. Akhirnya 2019 saya ikut Pengmas waktu itu. Saya ikut Pengmas iseng gitu. Pengmas pertama saya nggak jauh, di sekolah masjid dan terminal Depok. Saya ikut Pengmas di situ, kaget juga saya. Ternyata dunia seperti ini gitu. Pulang dari situ sampai rumah ketemu anak-anak saya waktu itu masih SD ya. Saya nangis gitu. Saya cuma bilang ke anak-anak saya, kalian beruntung, jangan disia-siakan ya. Soalnya masih banyak yang jauh lebih nggak beruntung gitu. Artinya semenjak saat itu buat saya Pengmas mengubah segalanya gitu. Akhirnya kemudian saya ambil studi S3 dan disertasi saya juga terkait dengan salah satu topik dari Pengmas. Kemudian saya angkat jadi disertasi. Nah semenjak saat itu saya ikut Pengmas. Sampai saat ini ada sekitar 12 mungkin ya Pengmas yang saya ikuti gitu. Ada sekitar puluhan daerah binaan. Tapi ada satu yang paling berkesan gitu, tanpa mengesampingkan yang lain ya. Yaitu di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk daerah binaan ini beberapa kali saya diminta menjadi narasumber di kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, dan kemarin juga di Komisi 9 DPR mereka minta penjelasan mengenai daerah binaan ini. Jadi Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, saya yakin di sini belum ada yang pernah ke sana. Gitu. Oh sudah pernah? Oh Sorako. Saya di Sekonya. Jadi kalau mau ke sana kita harus naik pesawat, turun di Makassar, kemudian saya transit bis malam, turun di Masamba, Luwu, kemudian ganti lagi. Ini ada dua pilihan ke Seko itu pedalaman. Bisa naik pesawat, pesawatnya bukan ini ya, Boeing 737, bukan, kecil, Susi Air. Kapasitasnya cuma 11 orang gitu. Jadi waktu itu saya berangkat naik si Susi Air. Itu jangan dibayangkan kayak naik Boeing 737 ya. Itu mirip kayak naik F-16 Fighter mungkin. Jadi dibolak balik gitu, turun kayak turun lift dan sebagainya gitu.
Kebetulan pilotnya waktu itu kan orang Belanda. Ya saya agak-agak ngerti bahasa Belanda. Mereka bercanda gitu. Tapi bercandanya buat saya ngeri banget gitu loh. Ini kalau jatuh mati semua. Cuma gitu dia ngomongnya pakai bahasa Belanda gitu. Waduh gitu, ngeri banget gitu. Nah saya naik pesawat itu. Nah kemudian akhirnya waktu itu tinggal di sana, Jamatim gitu. 3 malam 4 hari gitu. Tapi pulangnya naik ojek. Jadi di situ ada ojek termahal di dunia. Sekali naik 1 juta. Ojeknya itu kenapa 1 juta? Karena medannya berat sekali. Jadi kita harus melewati underpass. Underpass bukan seperti yang di Jakarta ya. Underpass tuh lumpurnya 2 kali lipat inilah gitu. Kalau ini sampai lumpurnya jatuh habis kita gitu. Terus batu-batuan dan sebagainya. 8 jam perjalanannya itu kalau naik ojek itu. Jadi ojek termahal di dunia. Saya ngicipin dua-duanya itu. Jadi pesawat sama ojek gitu. Pengmas di sana sebenarnya nggak ada kaitannya sama ekonomi tadinya sama sekali nggak ada kaitannya sama ekonomi. Jadi saya pengmas di sana topiknya adalah perlindungan hukum bagi perawat yang bertugas di daerah terpencil. Karena di sana jauh dari mana-mana, nggak ada sinyal dan sebagainya, pasti kesulitan. Gitu. Tapi ketika hari pertama nginep di sana, nah itu dia mulai masuk ke topik pembicaraan ini. Saya melihat sesuatu yang lain gitu loh. Saya melihat itu kayak surga dunia itu di sana sebenarnya gitu. Di sana subur sekali padinya dan itu berasnya itu enak banget gitu. Tanpa pakai lauk pun udah enak banget. Kayak ketan gurih gitu. Jadi lengket gitu. Ada kerbau gede banget. Saya tanya ini harganya berapa? 3 juta Pak. Waduh. Tapi bawanya kemana? Jadi geret paling Pak. Bapak kalau mau jalan 7 hari 7 malam Pak dari sini ke kota. Waduh saya pikir kelengar juga gitu. Terus kemudian macam-macam lah budaya, potensi kopi juga dan sebagainya. Cuma untuk ngangkut keluarnya memang butuh effort, butuh perjuangan. Karena 8 jam harus naik ojek seperti itu. Jarak dari situ ke Luwu itu 130 kilo. Jalan yang rusak itu sebenarnya cuma 26 kilo. Yang rusak parah itu. Ya, sebenarnya cuma 26 kilo. Dan Seko itu luasnya adalah 2100 km persegi. Jadi 3 kali lipatnya Jakarta. Itu luas sekali. Jadi waktu itu niatnya adalah perlindungan hukum bagi perawat, tapi kemudian menemukan sebenarnya di situ ada potensi. Misalnya kopinya juga khas banget. Mereka bilang kopi Toraja itu sebenarnya kita, Pak. Dari kita itu kopi Toraja. Dan sebenarnya ada juga potensi yang nggak kelihatan. Ada barang-barang tambang sebenarnya di situ itu. Cuma belum dieksplorasi. Seko itu sebenarnya ada potensi emas di situ, tambang emas. Cuma mereka bilang, Pak, kalau sampai ini dieksplorasi, kami khawatir. Gitu. Kami khawatir bagaimana dampak lingkungannya, bagi hasil, perlindungan negara dan sebagainya itu. Khawatirnya rusak semua yang ada di sini dan sebagainya itu. Jadi di situ sebenarnya ada suatu hal yang kontradiktif yang saya rasakan waktu itu, yaitu di sana sebenarnya ada potensi, tapi kemudian mereka melihat bahwa di sini ada berbagai macam kendala waktu itu. Akhirnya selesai pengmas di sana, kami menyusun policy brief. Gitu. Policy brief kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kalau ditanya mengenai bagaimana sih tenaga kesehatan yang ada di sana, misalnya perawat ya, luar biasa. Mereka jauh lebih, ya mohon maaf bukan menyepelekan dokter bedah ya, mereka bisa bedah juga. Ya karena dengan segala keterbatasan di sana nggak ada listrik ada sih, tapi kayak lilin nyalanya itu lampu itu kedip-kedip gitu. Listrik pakai matahari dan sebagainya, nggak ada sinyal dan sebagainya itu. Kadang mereka harus melakukan pembedahan, kadang mereka melakukan tindakan sesar dan sebagainya. Padahal mereka perawat, ada bidan juga di sana, tapi bidannya laki-laki. Padahal bidan itu harusnya perempuan. Nah, kalau kita cuma melihat dari perspektif hukum, aturan itu harusnya melanggar, tapi ini kondisi gawat darurat. Itu yang saya temuin berbagai macam keunikan yang ada di sana itu. Jadi seperti itu. Kalau saya lihat di sana ada potensi sebenarnya. Tapi di lain pihak ada berbagai macam permasalahan, entah permasalahan hukum, permasalahan politik dan sebagainya. Tapi yang jelas salah satu kendalanya adalah infrastruktur yang ada di sana. Nah itu kemudian hasilnya kemarin kami susun dalam bentuk policy brief dan kemudian kami buat draft peraturan Menteri Kesehatan waktu itu terkait dengan perlindungan hukumnya gitu. Tapi di policy brief itu kami sampaikan juga sebenarnya ini daerah kaya sekali, kaya dengan berbagai macam potensi. Tapi inilah negara kita gitu. Kadang-kala ketika suatu daerah sudah ada eksplorasi, misalnya bahan tambangnya dan sebagainya, mereka khawatir gitu.
nanti gimana dampaknya gitu. Itu yang saya alami di Seko. Banyak pelajaran dari sana. Terima kasih banyak Pak. Kalau tadi yang menarik ya Pak, dari anti sampai jadi nafas. Itu berawal dari masjid terminal sampai akhirnya ke Seko ya Pak. Ke Seko. Iya. Baik, mungkin harapannya apa sih Pak di pengabdian masyarakat yang Bapak lakukan di sana? Kedepannya seperti apa harapannya Pak? Harapannya yang pertama kalau untuk tingkat internal UI ya saya sangat mengharapkan ada kontinuitas itu, ada kesinambungan dalam program pengabdian masyarakat gitu. Artinya bisa dari satu topik kemudian diperdalam makin mengerucut, makin mendalam gitu. Jadi jangan sampai ya memang sih nggak apa-apa, perubahan kan sebuah keniscayaan. Tapi seharusnya perubahan itu juga ada benang merahnya, misalnya dengan topik-topik sebelumnya gitu. Jadi pengmas yang sudah pernah kita lakukan bisa dipertajam, sehingga impactful-nya makin terasa gitu, ketika penyelenggaraan pengmas itu. Terus kalau harapan secara eksternal dari segi sudut pandang saya, dari segi orang hukum ya, saya melihat sekali bahwa di sini yang namanya hukum itu kalau saya lihat, dia belum memenuhi tujuan hukumnya. Jadi kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan hukum kadang-kala belum bisa dirasakan oleh semua orang. Terima kasih. Semoga harapannya segera terkabulkan ya Pak. Amin. Baik. Untuk selanjutnya kita ke pembicara keempat, yaitu kepada Bapak Dr. Muhammad Ramaditya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Mohon izin untuk menyampaikan program pengabdian masyarakat apa yang sudah dilakukan. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dina ya dari moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada DBIS ya untuk menyelenggarakan ya acara ini secara konsisten ya setiap tahun gitu ya. Tahun lalu sama Ibu juga ya. Jadi udah tahun lalu ya, udah 2 tahun kita, 3 tahun malah ya. Mudah-mudahan bukan tanda lu lagi ya Pak ya. Iya, jadi terus berkelanjutan ini bagus ya programnya. Jadi kami dari VIA, ya kalau dari saya dan tim ya, kami mendapatkan beberapa hibah ya yang memang terus kontinuitas ya. Salah satunya mungkin yang bisa saya share hari ini, kami membuat sistem administrasi review bisnis ya untuk peternakan dorper di daerah Sentul gitu ya. Jadi ini saya juga nggak punya basic ternak Mbak sebenarnya ya, tapi nggak tahu calling saya melihat analisis situasi di Sentul itu luar biasa. Di dekat-dekat kita ini ya, wilayahnya masih banyak masalah ya terkait literasi, terkait ekonomi, terkait stunting juga ya. Teman-teman dari VIA juga banyak yang ke sana membuat indeksasi stunting dan sebagainya, dan kalau kami berupaya untuk bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi di sana ya, perbaikan dari sisi pendapatan dan sebagainya. Akhirnya kami bekerjasama dengan mitra kami namanya Bumi Farm di sana untuk membuat program sertifikasi dan juga budidaya dorper di sana. Nah, dorper ini sebenarnya domba yang ada di Australia Mbak sebenarnya. Jadi domba tersebut ada diimpor gitu ya. Terus juga kita kawinkan. Ya. Jadi kawinannya juga itu 5 kali kawin gitu baru dapat yang supernya gitulah intinya. Jadi full blood sama full blood dan banyak gitu ya lah ya. Perkawinan. Jadi saya mengawinkan dorper waktu itu ya. Jadi pusing juga gitu ya. KUA saya waktu itu. Nah, acara kegiatannya tuh gini. Kita melihat bagaimana ya caranya untuk bisa masyarakat di sana yang tadinya awam, terus juga bagaimana bisa mereka punya pendapatan gitu ya. Dan akhirnya budidaya dorper ini kita breedingkan dan akhirnya menjadi salah satu komoditas peternakan di sana. Nah, masyarakat di sana kita panggil waktu itu untuk melakukan pelatihan ya secara intensif ya, bootcamp yang benar-benar terkait tentang pakan, terkait tentang manajemen kandang, terkait tentang bagaimana genetika ya, itu kita pahami dulu gitu ya. Terus juga kita berikan dari sisi sosioekonominya ya, karena kami juga dari ilmu administrasi niaga, cara supply chain daripada ini mau ke arah rumah jegal, mau rumah nanti mau disuplai ke untuk akikah atau mau nanti dijual pada saat Idul Adha ada gitu ya. Karena memang Idul Adha itu kalau dari peternak itu
bisa mengcover seluruh biaya per tahun gitu jualannya dari 1 tahun itu. Jadi emang ini satu hal yang besar gitu ya. Nah akhirnya kami buat bisnis model waktu itu dengan kita sertifikasi ya peternak-peternak tersebut yang ada di situ. Lalu setelah kita sertifikasi, kita berikan dia pemahaman secara itu, lalu kita buat kontrak sign untuk mereka membawa domba tadi yang udah ini untuk bisa digemukkan. Jadi pakannya kita sediakan. Nah jadi kita bayar jasa ke mereka. Jadi dulunya masih kurus gitu ya. Nanti dalam 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan dia kembali lagi itu sudah gemuk dan harga jualnya juga udah sangat besar. Nah kita membeli lagi dari peternak tersebut ya harga itunya, dan dia bisa dapat katakanlah harga awalnya masih 1 juta, 2 juta, sekarang dia udah harganya bisa di 4, 5 juta atau 6 juta gitu. Jadi dia mendapatkan bisa 3, 4 juta 1 ekor domba. Jadi kalau dia megang 5 ya bisa dikalikan aja. Nah itu yang kita jalankan, dan alhamdulillah sekarang udah berkembang dari cuman 100 sekarang udah ke angka 400 domba yang udah banyak ya beranak pinak gitu ya. Nah itu program yang untuk berkelanjutan. Jadi sekarang yang tahun lalu dilakukan, tahun ini udah ditambah lagi, kita masih progres lagi untuk mengembangkan domba-domba tadi ke arah penggedutan gitu ya. Jadi kita mau coba ada namanya domba-domba yang unggul gitu ya, bibit unggul. Nah kita mau steadikan itu di angka beratnya itu di angka 40-42. Jadi kita mengundang beberapa teman-teman juga dari universitas lain ya, karena kami juga terbatas ilmuannya, jadi kita bisa tata kelola kandang gitu ya, bisa. Tapi kalau terkait pakan dan terkait biogenetik itu kan harus ilmu peternakan, jadi kami mengundang beberapa rekan juga dari peternakan IPB juga waktu itu untuk kolaborasi lagi dengan UI ya, untuk bisa menemukan pakan yang tepat, karena pakan itu utama Mbak. Yang digemukin bukan dagingnya, tulangnya Mbak. Iya, yang digemukkan itu tulangnya, jadi kalsium, terus juga asam fonia, wah itu banyak itu, harus dicampur-campur itu pakannya. Mahal itu, mahal banget. Ya kita udah hitung-hitung itu mahal, pakan itu cukup mahal. Makanya kita temukan, akhirnya kita dapat satu rumus baru, ini mau diinikan, pakannya namanya Silumbul, itu pakan yang murah, beda 1.700 harganya, tapi bisa menggemukkan dengan luar biasa gitu ya. Dan genetika juga kami udah tahu di caranya gimana dapat domba yang unggul ya, dengan kita membreedingkan beberapa kali gitu ya. Nah itu juga jadi saya melihat itu satu potensi lah inovasi yang kami lakukan, yang gimana yang alhamdulillah bermanfaat gitu ya bagi masyarakat Sentul sekitarnya untuk bisa fokus ke situ ya. Jadi ke Indina sekarang Bumi Farm ini kami kembangkan ya. Jadi nanti ada juga beberapa produk-produk ya yang dikeluarkan juga nanti untuk kerjasama gitu ya dengan VIA gitu ya ke depannya ya, untuk bisa kita komersialisasikan dan kita coba nanti masuk ke pasar ekspor untuk kayak pakan tadi dan budidayanya dan sebagainya sih. Jadi itu yang utama sih sebenarnya. Tapi kalau yang lainnya saya ada juga ya, pasti ada banyak ya, terkait kemarin ada di Tambora juga ya, di tentang tata kelola ini. Tapi yang utamanya yang menjadi budidaya kami atau menjadi konsep kami itu di Sentul itu ya, sebuah atau di desa binaan ya, tempat binaan tadi di Ujung Koneng, mungkin pernah tahu ya, atasnya itu kan banyak kafe-kafe ya. Nah tapi di atasnya itu waduh sekian gitu ya. Nah itu jadi itu yang kami lakukan untuk Pengmas ini, dan ya ini udah tahun ketiga kami melakukan tersebut gitu ya. Terima kasih ya. Itu sih jadi kalau dari Pengmasnya tadi banyak sekali ya Pak yang bisa didapatkan, kayak pakan itu bisa dihakikan mungkin ya Pak, betul, bisa komersialisasi ya. Betul. Kemudian dombanya, ini pertanyaan saya Pak, tadi betul terkait penjualan di pasar itu Pak, untuk domba impor seperti apa tuh Pak saingannya sama yang lokal-lokal itu Pak? Ya, jadi memang kalau di pasar ini ya, kalau kita berbicara saingan domba ya, dari sisi genetik ya, kalau dari luar itu gemuk Mbak,
pantatnya itu aja seksi gitu loh mbak, beda dombanya tuh ya. Jadi apa tuh iya, jadi wah molek lah gitu pokoknya beda. Jadi kalau misalnya kalau kita mau lombakan itu juga jauh mbak kalah. Jadi makanya memang negara-negara Thailand itu udah berhasil lebih dulu ya, dia membuat ini ya. Nah, jadi ini domba ini kalau dilawan ya masih harga yang mahal mbak itu ya. Kita aja baru dapat impor itu 6 domba itu susah banget gitu ya. Kemarin ada dapat itu modalnya gede gitu. Satu domba itu yang internasional itu bisa 80 juta mbak. Iya gede mbak. Oh cakep deh kalau misalnya liatin dorpernya ntar. Mbak pasti pengen deh nanti, pengen deh ya. Dorper ya. Ya, duitnya disupport dari mana? Kita kolaborasi sama Sentul Innovation. Jadi Sentul itu dia ada Innovation Hub yang dikelola juga dengan tatanan di government-nya. Terus juga kami mendapatkan kolaborasi juga dari Basnas, terus juga ada dari BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan memang yang milik Bumi Farm ini salah satu komisarisnya juga gitu. Jadi ya kita kolaborasi semuanya. Jadi Innovation Hub untuk inovasi. Jadi ujungnya tuh kita mimpi bersamanya tuh Sentul itu menjadi Innovation Village ya, desa inovasi ke depannya. UI ada di situ, ada benderanya di situ. Ya itu aja sih mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan meringkas poin utama dalam diskusi ini bahwa untuk membangun ekonomi perlu strategi lintas sektor, baik di bidang ekonomi, sosial, hukum, tata kelola maupun keteknikan. Untuk menutup acara ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun, Bapak narasumber dan juga para hadirin. Cakep. Allah. Baik, ke perpustakaan cari inspirasi. Baca buku sambil minum kopi. Universitas Indonesia beraksi. Pengabdian masyarakat bukan basa-basi. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber atas pemaparan dan inspirasi yang luar biasa. Semoga diskusi hari ini memberi wawasan baru tentang strategi dan inovasi pemulihan ekonomi melalui pengabdian masyarakat. Terima kasih juga untuk para hadirin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.